Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Izu Hidayatullah. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru, pendidikan agama Islam tahap 2 tahun 2021 di YIN Pekalongan. Hari ini tanggal 29 November bertepatan dengan hari Senin, saya akan melakukan uji kinerja dengan membawakan tema Rasul Allah Idolaku, subtema kisah Nabi Daud alaihissalam di sekolah negeri SD Candi 01 Kota Semarang. Mohon petunjuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Yang tidak masuk siapa? Iya, Nisa sama? Oh, Nisa sama Pinsa. Pinsa terkumpul. Kira-kira itu sakit apa itu? Pinsa sakit ya? Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Anak-anakku sekalian, hari ini tanggal 29 November 2021 ya, Pak Izu ingin memberikan satu materi ya, tentang pembelajaran ya, masih terkait dengan pendidikan agama Islam ya, yaitu tentang para nabi ya. Salah satunya adalah kisah yang akan diangkat pada hari ini adalah tentang Nabi Daud alaihi salam. Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Sebelum lebih lanjut, kemarin siapa yang ingat materinya? Seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang puasa. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Daud alaihissalam. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa, segala amal perbuatan yang baik harus diawali dengan doa terlebih dahulu, ya. Dengan doa. Hari ini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Dari laki-laki siapa? Ya, Isa, Mas Isa, silakan Mas. Maju sini Mas. Mimpin doa biasa, Alhamdulillahi Rob. Ayo Mas, ini Mas. Sudah sarapan belum? Belum masuk kali. Sip. Ayo semangat. Silakan teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami
membaca surat-surat pendek dulu. Nah, surat pilihan sekarang Pak Ibu minta kalian membaca surat Al-Fil ya. Surat apa? Surat Al-Filnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lahum Ka'asfin ma'lum. Shadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Semuanya sudah hafal. Surat Al-Filnya bagus dibacanya. Mudah-mudahan ini tetap dalam ingatan kalian ya. Jangan sampai surat Al-Fil sudah dihafalkan tiap hari, karena lama tidak dibaca, akhirnya menjadi hilang. Cobalah tiap kali sholat dibaca. Mas Rian sholat, Al-Filnya dibaca. Mas Riki sholat, dibaca. Ya, ada adzan dulu ya. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca surat Al-Fil. Nah, selanjutnya Pak Ibu ingin bertanya nih, sudah siap belum belajar ini? Sudah siap ya? Sudah siap belajar? Nah, baik, untuk lebih memantapkan kesiapan Pak Ibu pengen tes dulu nih. Nah, tes dulu, senang konsentrasi. Kalau Pak Ibu bilang selamat pagi, tepuk satu kali. Tepuk satu. Selamat siang, tepuk dua. Selamat malam, tepuk. Nah, selamat pagi tepuk satu kali, selamat siang tepuk dua kali, selamat sore tepuk tiga, selamat malam ganti ya. Apa? Ganti coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Coba ya. Selamat sore, selamat malam. Ada yang telat ya, ada yang belum konsentrasi. Ditingkatkan lagi konsentrasinya. Baik, berikutnya yang rapi. Untuk menjelaskan terlebih dahulu, Pak Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan dilihat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, adik-adik tahu tentang kisah dari apa? Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, setelah tahu, kalian bisa menceritakan apa sih keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Ini pembelajaran ini ya, kita ambil dari kompetensi dasar 3.12 tentang memahami keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Baik. Untuk lebih lanjutnya kita cek dulu ya, kita cek dulu siapa pembelajar kalian dengan menyanyi tentang jumlah para nabi. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ibrahim, Harun, Musa. Baik, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Yang pertama, nanti adik-adik diharapkan mengamati materi serta menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Ya. Yang kedua nanti, ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya, bertanya. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah diskusi. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, ini nanti Pak Ibu bagi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5 kelompok, maksudnya kelompok A nanti ya sebelah sini ya.
Nah, itu mejanya sudah disetting. Nah, ini kelompok B, nanti 5 anak. Betul ya, 5 anak ya? 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Oh iya, yang satu bilang. Nah, belum datang karena tak sakit. Ya, silakan nanti 4 anak. Tidak apa-apa, ya. Berani 4 anak laki-laki semua. Nah, inilah metode yang akan Pak Edu gunakan, yaitu metode scientific. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Silakan adik-adik simak melalui slide yang Pak Edu tampilkan. Perhatikan ya. Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah nabi keturunan Bani Israel, dari Sifit Yehuda. Perhatikan saja. Nabi Daud ini adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Daud remaja, terjadi peperangan. Peperangan antara siapa? Antara Raja Talut yang beriman dan salah satu musuh dari Raja Talut ini adalah Raja Jalut. Ini adalah raja yang kafir, yang memiliki sifat sombong, yang ingin menguasai dunia. Dia melakukan ekspansi. Ekspansi itu perluasan wilayah. Dengan cara apa? Dengan cara yang zalim, menindas rakyat kecil, ya, menindas rakyat kecil, menindas rakyat yang lemah, dan merampas harta-harta mereka. Jangan tertukar. Jalut yang tidak beriman, yang beriman tadi siapa? Talut. Nah, ingat. Raja Talut ini berada di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel. Nah, karena sering terjadi peperangan, Raja Talut ini akhirnya memilih 70.000 pasukan, ya, sebagai prajurit dan perang. Ya. Kita lanjutkan. Raja Talut mengistirahatkan mereka di tepian sungai. Di tepian sungai mereka istirahat. Untuk apa? Untuk sekedar minum. Tetapi Raja Talut memerintahkan kepada anak buahnya untuk minum seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Nah, mereka melupakan janjinya kepada Raja Talut. Banyak pasukan yang akhirnya minum kumpul, perutnya buncit karena banyaknya minum air yang tadinya oleh Raja Talut diperintahkan untuk minum ala kadarnya sepenuhnya, tetapi mereka bukan hanya minum tapi malah mandi. Nah, akhirnya apa? Oleh Raja Talut, mereka yang minum berlebihan tidak usah berangkat ke medan perang. Kenapa? Pasukan yang malas, pasukan yang tidak punya semangat, nah, ini akan menjadi benalu, hanya akan menjadi rusak strategi perang yang dilancarkan oleh Raja Talut. Sehingga kalian itu kan dianjurkan kalau Senin Kamis itu puasa. Sesungguhnya dengan puasa itu bisa mencerdaskan akal pikiran dan membuat badan kita menjadi sehat. Oleh karenanya makan minum secukupnya saja. Hanya sedikit dari mereka yang teguh pendiriannya. Ingat, teguh pendirian, taat kepada pimpinan itu merupakan akhlak yang baik. Dan Goliat itu diambil dari film kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ini orang-orang besar yang digambarkan seperti raksasa itu ada di film-film itu. Seperti film The Lord of the Rings, kalau kalian pernah lihat itu. Orang yang kecil melawan pasukan yang besar. Raja Talut kemudian berdoa. Doanya apa? Ya Rabbana itu artinya ya Allah Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami
bersabar, insya Allah nanti akan diberikan petunjuk. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, berfirman, kalian kalau ingin sesuatu mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Kalian punya cita-cita mulia, sabar kuncinya. Insya Allah nanti akan terlaksana. Gagal biasa, tapi gagal yang diiringi dengan kesabaran, insya Allah nanti akan berujung pada kesuksesan. Begitu. Nah, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Raja Talut. Selanjutnya, peperangan terjadi, banyak korban yang terjadi, terutama dari pihak Jalut. Semangat yang dibentuk oleh Raja Talut pada mereka yang hanya minum sedikit, itu menimbulkan spirit yang Jalut yang sedemikian rupa besarnya badan mereka itu, badan dia bisa dikalahkan hanya dengan satu petapel saja. Kalau kalian lihat di tinju-tinju, kalau matanya sobek itu kan, itu sudah mumet, mesti pusing dan akhirnya ampuh terjadi. Makanya hati-hati, kalian jangan suka bermain di area mata kepala ya, jangan suka tonjok-tonjokan. Ini kan rawan sekali, ini tipis sekali ini. Kalau ini pecah, nah ini bahaya, bisa langsung tergeletak bisa. Nah, akhirnya apa? Setelah meninggalnya Raja Talut kan menjadi tua, akhirnya meninggal di dunia. Dan diangkatlah siapa? Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang. Nah, setelah Raja Talut wafat, Daud diangkat menjadi raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan yang canggih. Kalian tahu putranya Nabi Daud alaihissalam siapa? Nabi Sulaiman. Itu yang mewarisi kerajaan Nabi Daud. Nabi Sulaiman lebih cerdas lagi, ya, lebih hebat lagi mengembangkan kekuasaannya, tapi dengan izin Allah juga. Akhirnya Nabi Sulaiman terkenal dengan raja yang sangat kaya raya ya. Itu siapa bapaknya? Ini Nabi Daud. Bapaknya soleh, melahirkan anak yang soleh juga. Selain beliau hebat dalam perang, Nabi Daud ini mempunyai ketaatan dalam beribadah. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, bukan Senin Kamis lagi. Tapi Nabi Daud alaihissalam puasanya itu setahun 6 bulan. Tapi dibagi, hari ini puasa, besoknya tidak puasa. Besoknya tidak puasa, besoknya lagi puasa. Ini puasanya Nabi Daud. Jadi kalau ada orang yang Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, itu adalah puasanya Nabi Daud. Oh, ini hebat sekali. Nah, selanjutnya Nabi Daud juga pemberani. Jika ada musuh, Nabi Daud ini tidak akan lari, dia hadapi. Kalau kalian punya masalah, hadapi dengan kepala dingin, berpikir secara positif, berpikir dengan baik, tahan emosi. Insya Allah nanti semua masalah akan beres. Nah, ini kita contoh pada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkat Nabi Daud menjadi Rasul, ya, diangkat menjadi Rasul, dan diberikan kepada beliau adalah kitab, yaitu kitab Taurat. Kitab apa? Taurat. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, yang pertama, beliau ini adalah Nabi yang bersuara sangat merdu. Serta dapat melunakkan besi, membuat besi, dijadikan baju. Itu gampang sekali Nabi Daud itu. Nah ini kita tiba saatnya pada keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, keteladanan Nabi Daud apa? Yang pertama, dari kisah tadi hendaknya kita menaati pemimpin yang membela agama Allah. Tapi kalau ada pemimpin yang tidak taat kepada Allah,
perintahnya perintah yang jelek, maka kita boleh menolak perintahnya. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam memiliki sikap berani dan percaya diri. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah, ya. Tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Dan yang terakhir, senantiasa bertasbih. Cukup, Aisyah. Dari tadi sudah kalian mengamati, ada tidak yang tidak dipahami atau ada pertanyaan dari adik-adik? Ada pertanyaan tidak? Bapak Isma? Oh iya. Baik, itu langsung jawab. Keistimewaan Nabi Daud itu salah satunya adalah bisa membuat baju terbuat dari besi. Jadi dapat melelehkan apa? Melelehkan besi yang keras hanya dengan satu sentuhan saja. Besi itu bisa dibuat menjadi aneka ragam, baik itu senjata maupun baju perang. Ya, bagus. Terima kasih Bapak Risma. Ada lagi pertanyaan tidak? Ada lagi tidak? Ya, silakan Pak. Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut gimana caranya? Oh iya. Dalam sebuah pasukan, ya, terdapat satu anak yang berani sekali. Namanya Daud. Ketika Raja Jalut memanggil pasukannya, siapa yang berani melawan Raja Jalut? Tidak ada yang berani. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengalahkannya? Atas izin Allah, Nabi Daud alaihissalam yang kecil itu maju ke depan, ya, kemudian dia bertarung dengan Raja Jalut. Dia menggunakan ketapel, dan atas izin Allah, meskipun tubuhnya kecil, Allah berikan kekuatan dan kelimpahan mengalahkan orang yang begitu besar badannya. Sehingga apa? Raja Jalut jatuh tersungkur. Matanya ditembak dengan ketapel dan akhirnya Raja Jalut. Nah, setelah kalian mengamati, ya, memperhatikan, dan juga sudah ada yang bertanya, ini tiba saatnya Pak Ibu ingin kalian berdiskusi tentang apa yang tadi Pak Ibu ceritakan, ya, tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Kalian ambil apa? Keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam itu apa saja dari kisah tadi, ya. Ini nanti Pak Ibu bagi, yang ini kelompok A, kelompok B, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Dan ya, silakan. Ya, kalau sudah silakan duduk dulu. Ya. Mas Didi silakan duduk. Sama jaga jaraknya, ya. Jaraknya dijaga. Jangan berdekatan. Ya. Jaga jarak. Maskernya tetap dipakai. Nah, ini nanti dari keteladanan Nabi Daud yang sudah kalian ambil dari kisah tadi dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Ya. Silakan berdiskusi. Ya, waktunya 5 menit, ya. Waktunya 5 menit. Ya, silakan kalau sudah nemu dituliskan. Cukup, Mas. Dan 5, ya. Ya. Dihafal sudah hafal ya? Nah.
Instruksinya sudah? Ya, baik. Kalau sudah, nanti dari satu kelompok ini, ya, kelompok B, juga kelompok A, salah satunya maju ke depan untuk mempresentasikan, ya, menjelaskan tentang keteladanan Nabi Daud yang didapat dari cerita. Sudah siap ya? Dari kelompok B dulu coba, kelompok B. Siapa yang mewakili? Oh, Mas Iki, silakan Mas. Ya. Suaranya yang kencang. Coba sebutkan keteladanan Nabi Daud. Ya, silakan dicatat teman-temannya. Nabi Daud tidak pernah mengingkari janji sekecil apapun. Ya, Nabi Daud selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bertasbih. iya, Nabi Daud selalu bersyukur kepada Allah. Bagus sekali. Dapat dari mana tadi? Dari pelajaran tadi yang tadi Bayu ceritakan. Iya, bagus ya. Jadi Nabi Daud itu nabi yang selalu bersyukur. Ya, bersyukur meskipun beliau kaya raya, tapi tidak lupa selalu taat ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya saat susah saja memohon ampun, diringankan beban hidupnya, itu kan? Diminta sama Allah ketika susah, nih Allah saya punya hutang, tolong dilunasi hutangnya. Itu ketika susah saja datang. Tapi Nabi Daud ketika kaya pun, ketika bahagia beliau rajin beribadah. Ya, terima kasih Mas Diki. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok A, ya. Hasil diskusinya silakan dipaparkan. Nabi Daud memiliki keteladanan, satu, sikap berani dan percaya diri. Yang kedua, memiliki Sikap sikap berserah diri kepada Allah. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Jadi Nabi Daud alaihissalam, ya, Pak Idu pertegas kembali, Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi yang percaya diri. Percaya diri. Jangan sampai kalian, ya, ini pengamalan di sekolahan nih. Kita lihat percayaan dirinya Nabi Daud alaihissalam. Kecil, berani, ya, tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Artinya apa? Saat kalian di sekolahan mengerjakan soal, kalau bisa percaya diri. Tidak usah contek, nengok kanan kiri. Kerjakan semampunya. Insya Allah hasil yang dikerjakan secara jujur itu lebih mulia daripada mengerjakan dengan cara mencontek sama. Baik, terima kasih Mas. Baik, semuanya melihat ke papan tulis dulu sini. Kita akan belajar menyimpulkan dari kisah yang sudah Pak Ibu ceritakan tadi tentang Nabi siapa tadi ya? Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dari diskusi yang kalian lakukan, Pak Ibu dapat menyimpulkan bahwa keteladanan Nabi Daud alaihissalam, ya. Pertama, Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang sangat percaya diri. Ya. Nabi Daud memiliki sikap percaya diri. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang rajin beribadah. Tadi siapa yang membuat hasil diskusi rajin beribadah? Nabi Daud. Kelompok B ya. Nah, ini tiba pada penutup pembelajaran. Maka sebagai penutup, Pak Guru akan mengevaluasi, ya, memberikan penilaian dalam bentuk soal uraian. Nanti kalian kerjakan. Ingat, tanamkan kejujuran, jangan menyontek. Nah, kalau bisa kembali lagi ke posisi semula tadi. Ya, kembali lagi. Nah, ini soalnya Pak Guru taruh ya di atas meja masing-masing. Silakan dikerjakan dengan jujur. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan dengan jujur tanpa
mengkontak ya. Baik, waktunya sudah cukup. Silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Ya. Kumpulkan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai penghujung waktu. Ini nanti akan Pak Ibu nilai. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semua ya. Amin ya Rabbal. Ya, alhamdulillah. Setelah Pak Ibu nilai, sejauh ini hanya ada satu anak yang belum KKM ya. Tapi selebihnya nanti Pak Izu akan menyampaikan satu lembar kerja tugas di rumah secara online. Nah, ini Pak Izu maksudkan untuk apa? Untuk diketahui bahwa pembelajaran sekarang harus terintegrasi, harus menggunakan teknologi juga. Kebetulan teman-teman di rumah juga ada yang masih belum berangkat ya, 50% berangkat separuh. Ya, ini yang 50% di rumah. Maka tugas LKPD online ini penting untuk penilaian menyampaikan bahwa untuk pelajaran selanjutnya kita sudah melaksanakan yang namanya PAS ya, penilaian akhir semester. Diharapkan nanti kalian bisa belajar dengan maksimal di rumah. Jangan ada yang main sebelum belajar ya, jangan ada yang main sebelum belajar. Terima kasih atas waktunya. Sebelum pelajaran Pak Ibu tutup, ada satu orang nih maju ke depan pimpin doa ya, seperti biasa. Siapa? Mbak Wawa. Ya, silakan Mbak. Kamu ketawa kenapa lagi? Jangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Sudah ikut belajar dengan baik ya, dan alhamdulillah materi tentang Rasul Nabi Daud alaihissalam sudah tersampaikan secara keseluruhan. Dari Pak Izu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.